Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 13 Ajakan Penegakan Episode 1373 dengan judul Benih Sebab Telah Sempurna dan Mendekat pada Buah Pencapaian. Merealisasikan tingkatan yang tidak mundur lagi. Avai Vartika adalah tidak mundur lagi. Batin berdiam dengan tenang pada kondisi tidak muncul ataupun lenyap. Maksud daripada mendekat pada buah pencapaian dan merealisasikan jalan kebudaan adalah benih dari praktik bodhisattva telah lengkap dan sempurna. Selama satu asamkheya kalpa besar, menjalankan pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, dan pelatihan tanpa henti, hingga mencapai tingkatan yang tidak mundur lagi. Memasuki pintu penyerapan dan penegakan serta memperoleh segala dharma. Avai Vartika diterjemahkan artinya adalah tidak mundur lagi. Tidak mundur lagi, kita batin berdiam dengan tenang pada kondisi tidak muncul ataupun lenyap. Seseorang praktisi selalu sepenuh hati menapaki jalan. Tekad yang teguh tanpa mundur. Ini adalah Avai Vartika. Tingkatan pembinaan diri kita berharap dapat demikian. Menggunakan kebijaksanaan untuk memilih arah keyakinan kita dalam hidup. Karena kita sudah memilih, kita harus meningkatkan keyakinan, sepenuh hati melangkah maju dengan giat bersemangat. Tentu saja tidak akan mundur. Batin kita harus berdiam dengan tenang pada kondisi tidak muncul ataupun lenyap. Berharap kita dapat mendekat pada buah pencapaian dan merealisasikan jalan kebudaan. Makna dari itu adalah kita harus menapaki jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva, kita harus sepenuh hati menuju ke depan. Harus praktik telah lengkap dan sempurna. Benih dari praktik bodhisattva harus lengkap dan sempurna. Ini yang selalu kita bahas baru-baru ini. Puluhan ribu praktik bodhisattva telah lengkap dan sempurna. Itu adalah benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Ini adalah selalu yang dikatakan seperti demikian. Karena kita telah belajar ajaran Buddha, tujuan belajar ajaran Buddha adalah mencapai kebudaan. Dalam proses ini, harus masuk ke kerumunan orang banyak dan mempraktikkan jalan bodhisattva. Banyak kerisauan dan penderitaan di tengah orang banyak, kita harus merespon terhadap kerisauan dan penderitaan para makhluk. Bagaimana menghapus kerisauan para makhluk? Bagaimana mencabut penderitaan para makhluk? Ribuan demi ribuan praktik adalah jalan bodhisattva. Dalam 6 paramita dan segala praktiknya, merespon pada keperluan para makhluk seperti demikian, mempraktikannya dalam tindakan nyata, dan menyebarkan benih. Setiap butir benih berkecambah menjadi pohon besar, lalu berbunga dan berbuah. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Perlu melalui lebih dari satu asamkheya kalpa besar. Berapa lama untuk satu kalpa kecil?
Kita semua tahu, 20 kalpa kecil sama dengan 1 kalpa sedang. 4 kalpa sedang adalah 1 kalpa besar. Jangka waktu ini harus dilalui sangat lama seperti ini. Jangka waktu yang begitu lama, apakah benih praktik bodhisatwa kita telah lengkap dan sempurna? Hal tersebut tergantung apakah kita giat dan tekun dan mempraktikkan dalam tindakan nyata serta tidak mundur. Batin berdiam dengan tenang, berdiam dalam kondisi tidak muncul ataupun lenyap, yaitu batin kita yang tidak muncul ataupun lenyap, tidak muncul kerisauan, dan juga tidak melenyapkan tekad pembinaan diri kita, maka batin kita harus tekad pembinaan diri berdiam dengan tenang. Tidak boleh dikarenakan lingkungan, membuat orang, masalah, dan benda mempengaruhi batin kita, menyebabkan batin kita ada muncul dan lenyap jalan bodhisattva. Meskipun di dunia, Sang Buddha mengatakan dunia materi ada fase terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Aspek batin manusia terdapat muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Namun, batin bodhisattva, pelatihan diri kita, sejak awal kita sudah harus berdiam di dalam keyakinan. Tidak berubah juga, tidak lenyap. Karena kita telah membangkitkan keyakinan, telah menemukan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya pada dasarnya tidak muncul ataupun lenyap. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Datang bersamaan dengan kita sejak awal dan kita tanpa henti. Kapan waktunya datang, maka pada saat itu pula kita telah menyempurnakan sifat hakiki yang demikian adanya. Inilah kebenaran sejati. Ini adalah prinsip kebenaran dan jadi sifat hakiki tatata. Segala sesuatu di alam semesta adalah sama, apalagi manusia. Apalagi kita telah menghayati dan memahami bahwa kebenaran sejati adalah tidak muncul ataupun lenyap. Dunia materi ada terbentuk, berdiam, rusak, dan lenyap. Ini adalah dunia materi, sifat hakiki tatata kita. Kebenaran sejati selamanya adalah sudah ada sejak awal. Adalah meminjam waktu, meminjam ruang dan dunia kita dari kehidupan ke kehidupan seperti ini. Untuk melihat apakah dapat memahami dengan tuntas kebenaran sejati yang menakjubkan itu. Kita menghayati secara mendalam, memahami penalarannya, memasuki jalan. Ini adalah tujuan kita membina diri. Jadi, berhubung kita memiliki keyakinan, kita pasti adalah berdiam. Avai Vartika adalah tidak mundur lagi. Batin kita adalah berdiam dengan tenang, tidak ada muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Batin kita tiada lenyap dan muncul. Tidak ada kemunculan yang timbul dan awal. Juga tidak ada saatnya lenyap. Kita satu niat dan satu tekad. Adalah seperti ini menapaki di jalan bodhisattva. Praktik benih kita harus lengkap dan sempurna. Waktunya panjang dan lama, tidak masalah. Ini adalah kewajiban kita. Tidak perlu memperhitungkan waktu ada berapa lama. Kita harus membuat dharma sebagai satu tujuan utama dalam kehidupan kita. Berhubung kita telah datang di dunia, tidak perlu menghitung panjang pendeknya waktu. Hal yang baik kita lakukan saja.
Jika ini adalah kebenaran sejati, kita mencarinya. Ini sudah benar, meskipun Buddha Dharma terus mengatakan bahwa ingin mencapai kebudayaan membutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Jika kita tidak memperhatikan waktu, jika kita merasa bahwa kita harus mencari prinsip kebenaran, kita tidak mempedulikan berapa lama waktunya. Dengan sendirinya, kita akan memanfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Jika kita bisa demikian selama satu asamkaya kalpa besar, dalam sebersit niat pikiran kita dengan sendirinya untuk waktu yang panjang dan lama, selalu dengan sebersit niat ini. Membahas tentang 4 jenis pelatihan diri, melatih dalam waktu yang lama, melatih tanpa sisa, melatih tanpa akhir, dan melatih dengan penghormatan. 4 jenis pelatihan diri, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan. 4 jenis pelatihan diri di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak perlu diperhitungkan berapa lamanya waktu. Pokoknya, pelatihan diri adalah jangka panjang. Jangka waktu yang panjang tetap dalam pelatihan diri. Tanpa sisa, tiada ruang kosong di setiap pikiran. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lain adalah dalam pelatihan diri. Setiap ucapan, setiap pikiran yang muncul, setiap gerakan, setiap dalam pelatihan diri, kita tanpa henti terus melatih diri seperti ini dalam setiap waktu menghormati segala dharma. Menghormati semua orang, kita menghormati segala hal, baik-baik mengasuh batin kita di antara orang, masalah, dan benda. Kita harus selalu menjaga hati yang lapang dan niat yang murni di dalam kehidupan. Hal yang benar, lakukan saja. Manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Waktu dengan sendirinya selama beberapa kehidupan, setiap detik selama beberapa kehidupan adalah waktu yang panjang. Setiap detik adalah waktu yang pendek. Tanpa henti, kita dengan kondisi batin yang sama, baik-baik melatih diri. Ini adalah kewajiban diri kita. Sifat hakiki yang demikian adanya, tiada awal dan akhir. Jadi, batin kita harus berdiam dengan tenang. Jika mampu mencapai tingkatan seperti ini, hingga mencapai tingkatan yang tidak mundur lagi, kita juga sama adalah Avai Vartika. Tingkatan kita ini dalam proses menapaki jalan bodhisattva pasti akan abadi. Setiap menit dan detik tidak akan mundur, jadi kita memasuki pintu penyerapan dan penegakan serta memperoleh segala dharma. Andai mampu seperti ini setiap saat tanpa henti, jangka waktu panjang, jangka waktu pendek, tidak lain adalah selalu dalam 6 paramita dan segala praktiknya. Ini adalah benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi, dengan sendirinya mendekat pada buah pencapaian dan merealisasikan jalan kebudayaan. Maksudnya adalah semuanya ada di dalam ini. Kita harus senantiasa bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Biksuni Mahaprajapati dan Biksuni Yasodhara bersama para pengiring mereka, semuanya diliputi perasaan maha sukacita. Dikarenakan sebab memperoleh apa yang belum pernah diperoleh sebelumnya, kita semua tahu mengapa
Semuanya diliputi perasaan maha sukacita karena Buddha memanggil nama-nama mereka untuk memberikan peramalan. Maka semua orang sangat sukacita. Kemudian serta-merta di hadapan Buddha, mereka berkata dalam bentuk syair, semua orang sukacita dan menggunakan syair untuk memberi pujian kepada Bagawa. Serta-merta di hadapan Buddha, mereka berkata dalam bentuk syair, Bagawa, guru pembimbing yang menenteramkan para dewa dan manusia, kami sekalian telah mendengarkan peramalan. Hati pun merasa damai dan puas. Mereka menggunakan syair untuk memberi pujian kepada Buddha. Dia mampu di dunia menenteramkan dewa dan manusia, memungkinkan semua orang mendapatkan kebenaran sejati dan prinsip kebenaran. Tubuh dan batin bisa berdiam dengan tenang. Saat yang sama, semua orang memahami prinsip kebenaran sehingga semua orang memiliki satu arah. Tahu bagaimana melatih diri, seperti inilah cara melatih diri. Masa lampau melatih diri seperti ini, di masa mendatang juga seperti ini. Arah tujuan benar, karena Buddha telah memberikan peramalan kepada kita, membangkitkan tekad pada setiap kehidupan, di masa mendatang juga akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai kebuddhaan. Mendengar Dharma, membabarkan Dharma, dan mewariskan Dharma. Maka memberi peramalan untuk kami sehingga batin semua orang menjadi tenang dan tentram. Batin sangat tenang. Ini adalah Maha Prajapati dan Yasodhara. Masih ada lagi 6.000 biksuni, semua orang batin tenang, tentram, dan leluasa. Syair ungkapan terima kasih kepada Buddha berikutnya dikatakan, sehabis para biksuni mengucapkan syair ini, berkata pada Buddha, Bagawa, kami sekalian juga mampu untuk pergi ke tanah-tanah lain untuk menyebarkan sutra ini secara luas. Mereka memuji Buddha dan mengungkapkan maksud hati selanjutnya. Masih berikrar kepada Buddha, kami semua juga bersedia, kami bersedia mau mewariskan Dharma, namun kami berharap pergi ke negeri-negeri lain menyebarluaskan sutra ini. Bangkitkan tekad yang sama seperti para biksu yang sebelumnya. Semuanya tidak berani di dunia saha. Negeri ini adalah yang membutuhkan kesabaran. Para makhluk di negeri ini keras kepala dan jahat. Hal-hal yang menderita sungguh sangat banyak. Semua orang berharap bisa pergi ke negeri di kawasan lain. Ini adalah dunia saha kita yang sangat tak tertahankan. Harus mampu bersabar karena telah datang ke sini. Terimalah dengan senang hati, harus mampu bersabar, tidak mampu bersabar, benar-benar penderitaan tak tertahankan. Para praktisi tahu tentang penderitaan, oleh karena itu ingin mengakhiri penderitaan. Ingin mengakhiri penderitaan sehingga takut untuk kembali ke lingkungan yang penuh pencemaran ini. Lingkungan yang penuh pencemaran, takut jika kembali lagi. Kalau kekuatan tidak cukup, maka akan tercemar kembali. Jika pencegahan tidak cukup, kekuatan itu tidak cukup, tidak mampu untuk memisahkan dari pencemaran yang begitu banyak, sehingga akan mudah tercemar. Oleh karena itu, semua orang tidak berani datang lagi. Jadi, bersedia pergi ke negeri di kawasan lain untuk menyelamatkan para makhluk. Tidak berani datang lagi.
Naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bagawa memandang pada 800.000 koti Nayuta Bodhisatwa Mahasatwa. Seluruh bodhisatwa ini adalah bodhisatwa Avaivartika yang memutar roda dharma ketidakmunduran dan memperoleh segala dharani. Naskah sebelumnya kita melihat bahwa Maha Prajapati dan Yasodhara berikrar di hadapan Buddha. Meskipun mereka bertekad untuk menyebarkan dharma, namun mereka ingin pergi ke tanah lain. Sang Buddha tidak mengungkapkan pikirannya, tidak menjawab mereka. Buddha memandang dengan matanya. Ada berapa bodhisatwa mahasatwa di persamuan? 800.000 koti Nayuta Bodhisatwa Mahasatwa. Ruangan sebesar apa yang bisa menampung sebanyak ini? Sebenarnya, harapan Buddha adalah bodhisatwa yang tak terhingga dan tak terkira. Pada ketika itu, Bagawa memandang pada 800.000 koti Nayuta Bodhisatwa Mahasatwa. Mata penuh kasih dari Bagawa memandang pada seluruh persamuan daripada para murid yang telah ditransformasinya para bodhisatwa mahasatwa. Sebelumnya, kita sudah membicarakan angka 68.000 koti. Angka ini mewakili pintu 6 akar indera, termasuk batin kita. 8.000 koti begitu banyak. Kondisi batin kita juga begitu banyak. Demikian juga jika kita bisa mengendalikan kondisi batin kita ini, 6 pintu indera akan menjadi murni. Batin juga menjadi murni jika bisa melakukannya. Setiap orang membangkitkan tekad luhur. Juga ada para bodhisatwa yang memiliki tekad luhur, yang melatih diri di dunia manusia selama beberapa kehidupan. Selain itu juga ada tempat pencapaian pencerahan yang membabarkan sutra teratai. Pelindung dharma sangat banyak. Datang ke dunia saha juga sebagai bodhisatwa yang membantu Buddha menyadarkan para makhluk. Tentu saja ada juga. Semuanya sangat banyak, sudah terakumulasi dari masa lampau. Selalu disebutkan dharma pelindung semua dewa dan manusia, semuanya sangat banyak. Terlepas dari apakah mempraktikkan ajaran kendaraan besar Mahayana, Bodhisattva, Dharmakaya, ataupun ajaran Dharma yang diajarkan Buddha lainnya, dalam batin setiap orang banyak ajaran yang sudah diperoleh. Buddha belahan raga sudah kembali ke tempat semula. Setiap orang dapat menyerap dharma ini ke dalam batin dengan pandangan dan pemahaman sendiri. Memunculkan prinsip yang tidak terhitung jumlahnya, seperti halnya semua orang saat mendengarkan dharma. Semua orang juga akan berbagi kesan batin. Yang didengar adalah seperti ini, semua dikumpulkan di dunia ini. Semua kesan batin, pandangan, dan pemahaman ini adalah juga dharma. Di dalam bab kemunculan stupa mustika, ingin bertemu Buddha Prabu Taratna, Buddha Sakyamuni harus mengumpulkan para Buddha dari seluruh penjuru untuk kembali ke tempatnya. Selama waktu itu, saya terus mengatakan kepada semua orang, semua dharma yang Anda dengar, jangan lupa satu kata pun. Harus segera mengulangnya dan mengingatnya. Mengingatnya kembali ke tempatnya, ke dalam batin kita, ini adalah prinsip kebenaran yang sama. Mata penuh kasih dari Bagawa memandang pada seluruh persamuan daripada para murid yang telah ditransformasinya, para bodhisatwa, mahasatwa. Kebenaran sejati Sang Buddha telah dibabarkan. Setiap orang telah menyerapnya, transformasi menjadi Buddha.
telah menerima Buddha Dharma secara alami telah berubah. Dharma ini telah tersimpan dalam lubuk hati setiap orang dan telah tercerna dalam lubuk batin setiap orang. Inilah maksud transformasi dari murid yang berada tempat Dharma yang dibabarkan Sang Buddha. Telah tercerna dalam batin setiap orang. Para murid yang bertekad ini, masing-masing batinnya memiliki Dharma yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya mereka telah memutar kendaraan kecil menjadi kendaraan besar. Dharma sudah sangat jelas di dalam batin mereka. Jika kita dapat berpikir seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mendengar Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, sekarang Sang Buddha tidak berada di dunia. Dengan kita memasukkan Dharma ke dalam batin kita dan bekerja keras dalam keseharian kita, serta berinteraksi dengan alam semesta dan Buddha Dharma merasuki batin dan berpadu dengan manusia, masalah dan benda, Dharma ini tercerna dalam batin kita. Seharusnya telah masuk ke dalam lubuk batin kita, kita seharusnya juga sangat jelas memahaminya. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan matanya memandang pada para bodhisattva, mereka yang memiliki posisi setara dengan para suciwan tingkatan kedua dan jalannya telah melampaui makhluk luhur tingkatan rendah, barulah memiliki cukup kompetensi untuk mengemban jalan agung. Mereka tekun membina diri, memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan, memahami maksud hati Buddha, merespon Buddha dalam merekrut orang untuk menegakkan sutra dengan bersedia untuk merekomendasikan diri sendiri. Sang Buddha menggunakan pandangan dengan matanya memandang. Artinya adalah datang untuk menyaksikan seluruh bodhisattva. Kalian telah membangkitkan tekad, selain para biksu dan arahat, masih ada bodhisattva lainnya. Membangkitkan tekad luhur, bodhisattva yang membangun ikrar agung, pembinaan diri setiap orang telah terakumulasi. Tempat itu sudah perlahan-lahan mendekat tingkatannya. Seharusnya berada di tingkatan suciwan, tingkatan kedua. Segala prinsip yang dilatih telah melampaui makhluk luhur tingkatan rendah. Makhluk luhur tingkatan rendah adalah praktisi kendaraan kecil. Orang yang melatih ajaran kendaraan kecil telah melampaui kendaraan kecil. Saat ini berjalan di kendaraan besar. Dharma kendaraan besar juga telah mencapai puncaknya. Barulah dapat memikul tanggung jawab ini. Dharma setiap orang telah memadai dan masuk ke dalam batin, dan juga telah bersumbangsi di tengah orang banyak, berbuat dalam tindakan nyata, tekad pembinaan diri yang kokoh, menyelamatkan dan membimbing semua makhluk, telah memiliki pengalaman yang demikian, kemudian bersedia untuk membangkitkan tekad di masa akan datang menerima Dharma ini, harus memiliki kemampuan yang demikian. Barulah dapat memikul tanggung jawab untuk menegakkan sutra dan mewariskan Dharma. Ajaran kendaraan besar baru mampu untuk memikulnya. Sang Buddha menggunakan mata untuk melihat dengan sebaik-baiknya. Selain para praktisi kendaraan kecil ini, selain ketakutan di dunia saha, juga telah membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Para bodhisattva yang telah mempraktikkan dalam tindakan nyata kekuatan membangkitkan tekad, kualitas, dan kekuatan batin, kuantitas yang telah dilalui di tengah orang banyak juga tidaklah sedikit. Melatih diri, karena benih dari sebab tersebut juga tersebar secara universal. Orang yang demikian barulah dapat benar-benar memenuhi syarat. Oleh karena itu, mereka tekun membina diri, memegang teguh tekad, dan mengamalkan jalan, memahami maksud hati Buddha,
merespon Buddha dalam merekrut orang untuk menegakkan sutra. Mereka bersedia, mereka sudah tekun membina diri, dan mereka sudah bertekad. Mereka memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan. Mereka tidak mundur dari tekad mereka dan menapaki jalan dengan sukarela, sehingga mereka dapat memahami maksud hati Buddha. Hanya jika kita dapat demikian, masuk ke tengah orang banyak, tidak tega melihat penderitaan para makhluk, maka kita akan memahami kewelas asihan dan kebijaksanaan Buddha. Hanya dengan batin yang demikian, barulah kita dapat memahami. Oleh karena itu, hanya orang-orang demikian yang akan cepat merespon Buddha. Mereka merespon Buddha karena Buddha merekrut orang untuk menegakkan sutra. Beliau memimpin mereka untuk membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung untuk menegakkan sutra. Mempraktikkan dharma dan menegakkan sutra ini, mereka tidak hanya menegakkan sutra, tetapi dharma hendaknya masuk ke dalam batin. Dengan masuknya dharma ke dalam batin, mereka hendaknya masuk ke tengah orang banyak. Menggunakan dharma ini untuk bersumbangsi di tengah orang banyak, inilah orang-orang yang diharapkan oleh Buddha. Apakah ada orang yang bersedia untuk merespon Buddha? Maka mereka sendiri hendaknya membangkitkan tekad, saya bersedia. Mereka hendaknya menyarankan diri sendiri. Banyak orang yang tidak bersedia untuk tetap berada di dunia ini. Setiap orang berkata hendak pergi ke tanah-tanah lain. Yang diharapkan oleh Buddha sekarang adalah di antara para bodhisattva ini, ada bodhisattva yang sudah menyiapkan batin diri sendiri, mereka yang sudah mencapai capaian, mereka yang sudah mencapai tahapan, suciawan tingkatan kedua. Di saat itu, mereka hendaknya bangkit berdiri dan berbicara atas inisiatif diri sendiri dan berkata, saya, bukan Buddha yang meminta mereka. Mereka hendaknya berinisiatif dengan sukarela. Apalagi para biksu yang membangkitkan tekad ini, kebanyakan ingin meninggalkan negeri yang membutuhkan ketabahan ini dan berikrar untuk pergi ke negeri lain untuk menyebarkan ajaran. Ini tidak sesuai dengan harapan Buddha, makanya memandang pada para bodhisattva membuat mereka membangkitkan ikrar. Ini artinya, para biksu yang membangkitkan tekad ini kebanyakan ingin meninggalkan negeri yang membutuhkan ketabahan ini dan berikrar untuk pergi ke negeri lain untuk menyebarkan ajaran. Ini karena Sang Buddha ingin melihat apakah ada yang menunjuk dirinya sendiri. Karena Buddha telah mendengarkan para biksu ini, Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada mereka. Telah tahu bahwa mereka bisa mencapai kebudaan, meskipun orang-orang ini sudah membangkitkan tekad, mereka ingin meninggalkan dunia yang sulit ditahankan ini, semuanya membangkitkan tekad untuk pergi ke dunia lain. Untuk menyebarkan dharma, mengajari dan mengubah para makhluk. Karena ini, hati Sang Buddha penuh kerisauan. Mengapa murid saya di tempat ini tidak ada seorang pun yang berkenan untuk bersumbangsi? Pada tempat yang penuh penderitaan dan kesusahan ini, bertekad untuk kembali ke sini dalam kehidupan mendatang. Kehidupan demi kehidupan datang ke dunia yang sulit, ditahankan ini, dan masuk ke tengah orang banyak untuk mengubah mereka. Mengapa semuanya ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini, lalu bertekad untuk pergi ke dunia lain? Ini bukan harapan Buddha. Harapan Sang Buddha adalah berharap agar setiap orang tidak takut akan kesulitan, bahwa setiap orang akan sungguh-sungguh berkenan untuk masuk ke dunia yang sulit ditahankan ini, jadi tidak sesuai dengan harapan Buddha. Ini bukan harapan Buddha, karena itu Buddha memandang pada para bodhisattva, membuat mereka membangkitkan ikrar.
Karena orang-orang ini semuanya mau pergi ke tempat lain sampai pada kelompok Yasodhara, mereka juga mengatakan hal yang sama. Kami juga ingin menyebarkan Dharma, namun bukan di sini. Kami bisa pergi ke tempat lain, sehingga Sang Buddha tidak meresponnya dan hanya melihat apakah semuanya berkenan untuk membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung dan menunjuk dirinya sendiri. Buddha melakukan ini karena orang-orang ini hendak meninggalkan tanah untuk ditahankan ini, bertekad untuk pergi ke tempat lain. Suciwan tingkatan kedua yang sangat dekat pada buah pencapaian tertinggi adalah para bodhisattva yang menyimpan kewelas asihan dan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Sedangkan substansi dari praktik benih adalah sedikit lebih rendah dari Buddha, disebut sebagai pencerahan setara Buddha, belum mencapai pencerahan tiada tara. Suciwan tingkat kedua, yaitu dikatakan bahwa posisi ini hanya tinggal sedikit lagi dari orang suci. Bodhisattva telah mencapai posisi akhir, yaitu masih belum mencapai kebudaan, tetapi telah sangat dekat mendekati tingkatan Buddha. Ini seperti putri naga. Benih praktiknya telah sempurna, hanya kurang sedikit saja. Kekurangan yang sedikit ini yaitu dengan menunjukkan tubuhnya dengan datang ke dunia. Ada yang memiliki keraguan untuk ini, membangkitkan keyakinan dirinya. Benih ini kurang sedikit saja. Begitu tercapai, maka sudah sempurna, bertransformasi dan mencapai kebudaan. Prinsip yang sama, kurang sedikit sudah mencapai kebudaan, mencapai tingkatan Buddha. Bodhisattva yang demikian, bodhisattva adalah yang menyimpan kewelas asihan dan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Karena memahami harapan mendasar Buddha, dia juga karena dia telah di dalam batinnya membina diri dan memahami penderitaan para makhluk, tidak tega para makhluk menderita sehingga bersedia dari kehidupan ke kehidupan, mengemudi perahu welas asih, masuk ke dalam lautan penderitaan untuk membimbing para makhluk. Ini kita sebelumnya juga telah membicarakannya. Itulah kewelas asihan dan kebijaksanaan. Memiliki kewelas asihan, memiliki kebijaksanaan, kewelas asihan dan kebijaksanaan demikian setara dengan Buddha. Bodhisattva yang demikian substansi dari praktik benih. Substansi itu adalah benar-benar merupakan substansi dari dalam batinnya. Pembinaan dirinya yang sangat nyata dan bersungguh-sungguh, bukan ilusi, telah sangat nyata. Menapaki jalan bodhisattva, terutama bila dibandingkan dengan Buddha, kurang sedikit saja. Hanya kurang sedikit saja. Jadi disebut pencerahan setara Buddha, tetapi belum mencapai tiada tara. Pencerahan setara Buddha juga disebut pencerahan sempurna, sebagai makhluk terlampaui, bukan makhluk tiada tara. Akan terlahir sebagai Buddha dalam kehidupan selanjutnya, sangat dekat pada posisi dari suciwan tingkatan kedua. Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna tiada tara. Bodhisattva belum sampai pada tiada tara, namun sudah mencapai pencerahan setara Buddha. Belum mencapai kondisi batin para Buddha, masih ada selisih sedikit, maka disebut para bodhisattva dengan pencerahan setara Buddha. Karena di atasnya masih ada Buddha, maka disebut makhluk terlampaui, bukan makhluk tiada tara. Di atas tataran bodhisattva masih ada para Buddha, maka dikatakan sangat dekat pada posisi dari suciwan tingkatan kedua. Itulah tataran bodhisattva. Sudah hampir setara dengan para Buddha.
karena di atasnya masih ada Buddha dan hanya kurang sedikit makhluk luhur. Orang yang telah merealisasikan kebenaran sejati disebut makhluk suci. Jika dibandingkan dengan penerangan sempurna tiada tara, maka disebut makhluk luhur. Disebut makhluk luhur karena masih belum mencapai makhluk suci. Orang yang telah merealisasikan kebenaran sejati disebut makhluk suci. Jika dibandingkan dengan penerangan sempurna tiada tara, masih kurang sedikit disebut makhluk luhur. Masih ada Buddha berada di atas, masih ada satu posisi. Ini juga disebut makhluk luhur. Jika melewati makhluk luhur, maka sudah mencapai penerangan sempurna tiada tara, itu adalah makhluk suci. Ini hanya kurang sedikit, maka seluruh bodhisattva ini adalah bodhisattva Avaivartika. Di sini artinya tidak mundur lagi. Avaivartika tidak mundur lagi memiliki makna kalau bodhisattva tak mundur lagi di jalan kebudaan. Ini merupakan nama dari salah satu tingkatan bodhisattva. Pada bodhisattva ini telah mencapai Avaivartika. Terjemahan ini berarti tidak mundur lagi. Makna dari bodhisattva di jalan kebudaan tidak mundur lagi. Untuk sampai di kondisi mencapai kebudaan, di jalan bodhisattva kita tidak boleh mundur, tidak boleh takut atau berhenti di tengah jalan. Tidak bisa, tetap berani maju ke depan. Ini arti dari tidak mundur. Ini adalah menuju jalan kebudaan, demikianlah terus tanpa henti maju ke depan. Inilah memenuhi benih dari praktik. Jadi, ini merupakan nama dari salah satu tingkatan bodhisattva. Ini adalah arti dari Avaivartika, memutar roda dharma, ketidakmunduran, Avaivartika Dharma Cakra. Para bodhisattva berdiam pada tingkat tidak mundur lagi. Avaivartika A artinya tidak. Avaivartika artinya mundur. Kemudian memutar roda dharma ketidakmunduran yang tiada tara, memutar roda dharma ketidakmunduran Avaivartika Dharma Cakra. Telah mulai atas nama Buddha, bodhisattva yang mengajar dan membimbing para makhluk tidaklah sedikit. Lihat, menampakkan penampilan sebagai Sravaka dan menyembunyikan praktik bodhisattva dengan baik di dalam. Sebelumnya, Buddha juga membicarakan hal ini. Sebenarnya, di antara para biksu seperti Purna Maitrayani, putra telah membangkitkan tekad luhur, tidak takut menghadapi kesulitan, para makhluk yang keras kepala, dia tidak tahu. Jadi di tempat yang demikian, berulang kali memasuki, Sang Buddha bahkan bertanya padanya, bagaimana jika melukai tubuhmu? Dia selalu tidak takut pergi kemanapun dan bahkan bersyukur memenuhi benih sebab dan kondisi dalam hidup saya ini. Saya bisa segera kembali lagi, bersumbangsi tanpa pamrih seperti ini, menanggung penderitaan dan kesulitan serta siksaan yang berat, cedera fisik atau kehilangan nyawa. Dia tidak takut. Setiap tingkatan atau tempat seperti ini adalah menganut batin yang bersyukur, melatih diri. Inilah bodhisattva di antara para biksu, tidak mundur lagi. Ini semua orang memahami. Jadi, roda dharma ketidakmunduran mampu memutar roda dharma yang tidak mundur. Bodhisattva Manjusri pergi ke istana naga. Juga adalah mewakili Buddha Sakyamuni untuk menyelamatkan para makhluk. Di dunia saha, bukan hanya di tanah datar dunia, bahkan jika di tengah lautan, dia juga pergi untuk menyelamatkan para makhluk. Sebenarnya, Bodhisattva Manjusri pada dasarnya sudah mencapai kebudaan. Membantu pencapaian putri naga di dunia saha adalah seperti ini. Bisa memperkuat keyakinan semua orang, para makhluk setara menghapus kecurigaan. Ini adalah sebuah pahala kebajikan. Jadi,
Benih ini sudah lengkap dan sempurna. Putri naga berubah dan mencapai kebudaan. Ini adalah bodhisatwa. Baca sedikit saja seperti ini, yaitu beda seperti ini saja. Maka disebut para bodhisatwa berdiam pada tingkat tidak mundur lagi. Dia sendiri tidak mundur, memberi pengajaran kepada para makhluk, juga berharap para makhluk tidak mundur. Bukan dalam waktu singkat sudah bisa tercapai, harus dalam waktu yang panjang. Tadi mengatakan selama satu asam keya kalpa besar harus dalam waktu yang sangat lama. Jadi meskipun hanya beda sedikit saja, namun juga harus dalam jangka waktu panjang. Jadi Avaya-Vartika adalah yang tadi disebut dengan Avaya-Vartika, terjemahan yang sama yaitu tidak mundur. Jadi tekad yang tidak mundur, terus giat melangkah maju, kemudian memutar roda dharma ketidakmunduran yang tiada tara, memutar roda batin para makhluk, memutar roda batin dari kendaraan kecil, memutar roda batin dari kendaraan besar. Dengan demikian tidak berhenti memutar, membimbing makhluk awam, memutar yang awam menjadi yang luhur, memutar yang luhur menjadi yang suci. Selapis demi selapis seperti ini. Tidak berhenti memutar roda dharma, jadi tidak mundur. Kita baru bisa memperoleh segala dharani. Di sini berani menyerap segala dharma dan mengamankan segala kebajikan. Ini dinamakan pintu penyerapan dan penegakan. Para bodhisatwa telah memperoleh samadhi ini. Mereka semua menghimpun dan menegakkannya untuk melindungi kebajikan dan mencegah kejahatan. Ini disebut dharani. Samadhi adalah perhatian. Samadhi dan perhatian kita semuanya dapat diterima. Berapa lama Sang Buddha membebarkan sutra? Ini semua adalah harapan agar kita setiap orang dapat samadhi dan perhatian. Samadhi dan perhatian, keyakinan, pengetahuan, dan pandangan benar menerima dharma ini, menerima segala dharma, ini disebut menyerap dan menegakkan. Menutup segala keburukan berarti menghapus segala ketidaktahuan dan kerisauan. Menghapus segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan, memisahkannya sepenuhnya agar kejahatan tidak muncul dan kebaikan tumbuh. Sebelumnya kita pernah mengatakan, mengamalkan segala kebajikan, juga menghapus segala kejahatan. Ini adalah perbuatan bajik, juga mengurangi kejahatan. Prinsip kebenaran yang sama, maka dari itu bahasa Sanskrit disebut dharani. Diterjemahkan sebagai mampu menegakkan juga adalah menunjukkan para bodhisatwa mampu menegakkan segala dharma bajik sehingga tidak pernah buyar atau hilang. Ini adalah arti dari menyerap dan menegakkan. Bahasa Sanskrit dharani diterjemahkan sebagai mampu menegakkan. Ini menunjukkan para bodhisatwa mampu menegakkan segala dharma bajik sehingga tidak pernah buyar atau hilang. Juga boleh disebut sebagai menyerap dan menegakkan, artinya mampu menegakkan kebajikan sehingga tidak hilang dan menjaga agar kejahatan tidak timbul. Ini yang dinamakan dharani. Segala ajaran kebajikan, kita harus melatih segala kebajikan, segala kejahatan, kita harus memutuskan semuanya. Sehingga ini dinamakan menegakkan segala dharma bajik sehingga tidak pernah buyar atau hilang. Ajaran ini jangan sampai hilang. Dan dikatakan lagi, menyerap dan menegakkan, yaitu mampu menegakkan kebajikan sehingga tidak hilang dan menjaga agar kejahatan tidak timbul. Melatih kebajikan, memutuskan kejahatan, menjaga agar kejahatan tidak timbul, yaitu memutuskan kejahatan,
ini dinamakan darani. Melatih segala kebajikan, memutuskan segala kejahatan, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha harus demikian. Setiap hari berada di antara orang, masalah, dan benda, berada di waktu dan ruang, kita senantiasa bersumbangsi demi masyarakat, walaupun berupaya keras, demi menapaki jalan bodhisattva, demi mempelajari ajaran Buddha untuk mencapai kebudaan, sehingga batin kita tidak pernah mundur. Tidak mundur dinamakan avai-vartika. Batin harus menenteramkan dan tidak timbul tenggelam. Tidak timbul tenggelam, kita baru bisa perlahan-lahan terus giat bersemangat, benih sempurna dan lautan buah perolehan menuju jalan, mencapai kebudaan. Sehingga benih sebab telah sempurna dan mendekat pada buah pencapaian. Dulu juga terus dikatakan inilah jalan yang dilewati bodhisattva. Walaupun waktu yang sangat panjang, tetapi waktu panjang, kita tidak menyia-nyiakan setiap menit dan detik. Kita jangan memperhitungkan waktu yang lama dan singkat. Lakukan saja. Dalam kehidupan keseharian, 4 jenis pelatihan diri digunakan dalam kehidupan keseharian. Kita bisa melakukan pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan dengan penghormatan dalam kehidupan manusia setiap hari, giat bersemangat. Dengan sendirinya, kita mampu menegakkan segala ajaran, memutuskan segala kejahatan, menegakkan kebajikan, memutuskan kejahatan, hingga mencapai tingkatan yang tidak mundur. Demikian bersama Buddha, mampu mendekati tingkatan Buddha, tentu saja perlu waktu yang sangat lama. Tetapi kita masih demikian melatih diri, yang diharapkan Buddha bukan ingin mendengarkan saya bersedia, tetapi saya ingin ke tempat yang lain. Tempat yang lain juga masih banyak yang membutuhkan saya. Jika saya ke sana, saya juga bisa membawa semangat ini ke sana. Di tempat ini begitu banyak hal yang diperlukan. Perlu kamu lakukan. Mengapa kamu pergi ke tempat yang lain? Prinsip kebenaran yang sama. Singkat kata, jangan mencari alasan. Lakukan yang seharusnya dilakukan. Membimbing orang yang ada di sekitar kita, hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sumbangsi, menggenggam saat ini, lakukan saja. Sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.